satu kota ke kota yang lain. Bicara perjalanan bukan bicara hanya dari suatu titik ke titik yang lain, tapi bagaimana perjalanan kita ini menjadi berkat bagi orang. Bagaimana perjalanan kita ini boleh berdampak bagi orang lain. Ini yang penting. Hidup ini bukan hanya suatu perjalanan begitu saja, bukan. Tapi bagaimana perjalanan kita bermanfaat bagi orang lain. Di dalam perjalanan kita itu berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang penting. Yang penting ini nih. Kalau perjalanan kita pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang subuh, pulang pagi pulang sore, kok cuma itu aja? Maaf kata, bukan sama. Maaf ya, seperti ayam. Bukan nggak boleh kita cari uang, bukan boleh. Penting cari uang, pergi pagi pulang sore penting. Dan itu harus pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam untuk mencari nafkah bagi keluarga. Tapi kalau cuma itu perjalanan kita, maaf kata, bukan, saya bilang bukan sama ya, seperti ayam, nggak sama. Seperti, kalau bilang sama aku ayam, nggak gitu. Ayam kan gitu, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Anak-anak di bawah, anak-anak kucuk-kucuk untuk makannya, gitu. Tapi kalau hidup kita seperti itu, pengkhotbah katakan kesia-siaan. Itu pengkhotbah ngomong loh, bukan saya ngomong. Kalau hidup kita seperti itu, pergi pagi pulang sore dan tidak berdampak orang lain, menjadi berkat orang lain, sama seperti itu tadi. Dan pengkhotbah katakan sia-siaan, di bawah orang lain kesia-siaan. Sia-sia. Di bawah panas terik sampai mencucurkan keringat, kesia-siaan dan kesia-siaan. Kenapa? Hidup kita nggak berdampak. Cuma gitu doang. Gitu. Tadi firman Tuhan katakan apa? Sudah selesai, it's finished. Bicara apa? Yesus sudah mengatakan aku sudah selesai melakukan tugasku. Itu yang Yesus katakan loh. Di ayat itu loh. Di ayat Yohanes 19 tadi kita baca sampai 30, Yohanes 19 ayat 30-nya is finished. Sudah selesai. Apanya? Yesus mengatakan aku sudah selesai menyelesaikan. Apa yang selesaikan? Tugas Bapa kepadaku. Itu tugas yang Bapa berikan kepada Yesus. Bersama Tuhan sehingga hidupnya berdampak. Sekarang kita udah masuk ke hari berapa nih? Hari 29 ya? 29 di bulan Maret. Kita sudah melalui tahun demi tahun ya. Wah, kemudian tahun, apalagi pandemi 3 tahun yang lalu ya. Wah, tekanan luar biasa. Tekanan ekonomi, ya, tekanan psikis lagi, tekanan penyakit ya. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang di PHK, ada macam-macam. Luar biasa nih tekanan yang kita alami. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Luar biasa. Ini nggak mudah gitu. Ketika kita PHK nggak mudah. Ketika usaha kita bangkrut nggak mudah. Ketika ada dalam tekanan penyakit nggak mudah. Tapi Daud menyimpulkan semua ini daripada perjalanannya dikatakan bersyukurlah pada Tuhan sebab Tuhan baik. Ketika dia langkah selanjutnya perjalanan itu, dia katakan bersyukur dengan kunci bersyukur pada Tuhan, dia melakukan perjalanan ke depan, bersyukur pada Tuhan, sehingga dalam perjalanan selanjutnya hidupnya diberkati. Ini yang dimaksud. Kita sudah masukin tanggal 28 di bulan Maret perjalanan hidup kita di tahun 2024. Baterainya Sampai sekarang ini sudah panas. Yang lain akan kita simpulkan saudaraku. Ya, Alkalin. Kalau sama kita seperti Daud menyimpulkan dan kita menyimpulkan perjalanan kita katakan Tuhan baik, ini kunci yang kita harus bawa di tahun ini. Seperti Daud. Daud membawa kunci dalam perjalanan hidupnya di Mazmur 19, dia katakan Tuhan Yesus baik. Dia bawa kunci itu untuk melanjutkan perjalanan hidupnya ke depan. Padahal dia masih di padang gurun. Ini. Ketika kita bersyukur pada Tuhan, mengatakan Tuhan Yesus baik, bukan berarti pada saat itu masalah kita selesai, belum tentu.
Kita bukan musuh pada Tuhan, Tuhan baik, kemudian penyakit kita sembuh, belum tentu, belum. Tapi ketika kita bersyukur pada Tuhan, mengatakan Tuhan baik, setidaknya ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kekuatan. Ketika kita mengatakan Tuhan, aku bersyukur pada Engkau Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan. Kita melangkah ke depan, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Pertama. Kedua, ketika bersyukur Tuhan, dan kita lihat Daud. Ketika Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar bagi Daud, sehingga kemenangan ke depannya Daud alami. Itu yang maksud. Nah, kita melihat sebuah perjalanan, kita lihat lagi di Matius 2 ayat 1-2, silakan baca. Yang bersama Tuhan, sehingga hidupnya berdampak. Sekarang kita udah masuk ke hari berapa nih? Hari 29 ya? 29 di bulan Maret. Kita sudah melalui tahun demi tahun ya. Wah, kemudian tahun, apalagi pandemi 3 tahun yang lalu ya. Wah, tekanan luar biasa. Tekanan ekonomi, ya, tekanan psikis lagi, tekanan penyakit ya. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang di PHK, ada macam-macam. Luar biasa nih tekanan yang kita alami. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Luar biasa. Ini nggak mudah gitu. Ketika kita di PHK nggak mudah. Ketika usaha kita bangkrut nggak mudah. Ketika ada dalam tekanan penyakit nggak mudah. Tapi Daud menyimpulkan semua ini daripada perjalanannya dikatakan bersyukurlah pada Tuhan sebab Tuhan baik. Ketika dia langkah selanjutnya perjalanan itu, dia katakan bersyukur dengan kunci bersyukur pada Tuhan, dia melakukan perjalanan ke depan bersyukur pada Tuhan sehingga dalam perjalanan selanjutnya hidupnya diberkati. Ini yang dimaksud. Kita sudah masuki tanggal 28 di bulan Maret perjalanan kita di tahun 2024. Baterainya Sampai sekarang ini sudah tanam yang lain. terus apa yang kita simpulkan saudaraku? Ya, Di dalam perjalanan kita selanjutnya. Kalau sama kita seperti Daud menyimpulkan dan kita menyembuhkan perjalanan kita katakan Tuhan baik, ini kunci yang kita harus bawa di tahun ini. Seperti Daud. Daud membawa kunci dalam perjalanan hidupnya di Mazmur 19, dia katakan Tuhan Yesus baik. Dia bawa kunci itu untuk melanjutkan perjalanan hidupnya ke depan. Padahal dia masih di padang gurun. Ini. Ketika kita bersyukur pada Tuhan, mengatakan Tuhan Yesus baik, bukan berarti pada saat itu masalah kita selesai, belum tentu. Kita bukan musuh pada Tuhan, Tuhan baik, kemudian penyakit kita sembuh, belum tentu, belum. Tapi ketika kita bersyukur pada Tuhan, mengatakan Tuhan baik, setidaknya ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kekuatan. Ketika kita mengatakan Tuhan, aku bersyukur pada Engkau Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan. Kita melangkah ke depan, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Pertama. Kedua, ketika bersyukur Tuhan, dan kita lihat Daud. Ketika Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar bagi Daud, sehingga kemenangan ke depannya Daud alami. Itu yang maksud. Nah, kita melihat sebuah perjalanan, kita lihat lagi di Matius 2 ayat 1-2, silakan baca.